tempat wisata Ngerembel yang sangat terkenal sekali di kota Semarang ini. Mudah-mudahan Ngerembel ini di Kecamatan Gunung Pati ini akan menjadi pusat percontohan tempat wisata yang ada di Jawa Tengah, pemirsa. Oke, jangan lama-lama, mari kita ikuti acara ini. Check it out. Sini kita sudah sampai di salah satu spot di mana di sini ada berbagai macam aneka ular, ya kan? Ada ular goa, terus kemudian ada milkshake dan ular-ular lainnya. Nah, di sini coba kita buka salah satu kandang. Di sini ada piton albino, coba kita keluarin ya. Oh ya. Ada apa nih? Jadi ini mau keluarin ular. Ularnya apa namanya, Pak? Nah, di sini ada ular piton albino. Ular piton albino, pemirsa. Jinak. Jadi satwa-satwa yang ada di Ngerembel Asri ini adalah satwa-satwa yang memang jinak. Jadi kita bisa berinteraksi. Kan ini adalah salah satu contohnya ya. Iya, iya. Oke, kita gendong ya. Oke, kita gendong di sini gitu. Ya. Oh, luar biasa. Sahabat satwa perlu tahu ya kan, ini khususnya untuk adik-adik, walaupun di sini di Ngerembel Asri adalah ular adalah hewan yang apa namanya familiar gitu kan, bisa buat berfoto, bisa dipegang, tapi tetap kita berhati-hati. Kita tetap harus menjaga agar ular ini tidak bereaksi berlebihan. Nah, mau tahu nggak gimana caranya? Jadi gini, kalau sekiranya memegang ular, kita harus pastiin dulu nih tangan kita, badan kita tuh tidak bau daging, misalnya tidak bau amis, karena ular akan merespon pada saat dia mencium aroma-aroma yang aroma seperti mangsanya. Jadi kita harus cuci tangan. Sebelum memegang ular kita cuci tangan, pastikan tangan kita bersih. Setelahnya kita juga sama, cuci tangan lagi untuk memastikan bahwa kita sudah bersih dari kemungkinan penyakit-penyakit yang ada di ular tadi. Ya. Terus untuk ular yang lain, Pak, mungkin bisa dipegang juga kayak ular lain bisa dipegang juga ya. Kepalanya Ini kita masukkan. Oke, ini kepalanya nih. Wow, mantap. Wah, thank you. Wow. Oke, kita masukkan kandang lagi ya. Kita coba lihat ular yang lainnya. Oke, Pak. Ini adalah ular piton albino ya, pemirsa. Di sini ada ular piton albino. Ya. Nah, kalau ini kita buka di kandang ular corn snake. Gitu, ini ularnya cenderung lebih kecil. Corn snake adalah salah satu ular bukan dari Indonesia, ya kan? Dari luar negeri ya? Ya, dari luar negeri. Pemirsa, kita akan keluarkan ular corn snake ya. Nah, di sini, ini corn snake nih. Nah, dia lebih kecil ya kan. Jadi kalau anak-anak yang dia mau pegang karena berat Mas kalau pegang piton albino, pegangnya yang kecil aja. Jadi bisa pegang yang corn snake ini gitu. Oke. Adik-adik di rumah kalau sekiranya di luar sana melihat ular, jangan tahu-tahu dipegang. Ya, nggak boleh megang ular yang di luar sana. Ya. Jadi pesan kakak kalau sekiranya di luar sana, di rumah, di jalan, ya kan, di kebun lihat ular, langkah pertama yang harus dilakukan adalah lari. Ya, jadi kalau lihat ular di luar sana, yang harus dilakukan adalah lari. Jadi terus kemudian kalau sekalian udah lari, ketemu orang dewasa, teriak kasih tahu orang dewasa kalau ada ular, gitu ya. Jadi jangan dipegang kalau ada ular di luar sana, gitu. Ya, jadi hati-hati pemirsa, jangan sekali-sekali megang ular yang di luaran sana ya. Karena ini ular corn snake ini sudah jinak ya. Jadi teman-teman hati-hati. Ini tidak berbisa dan berbisa. Oke. Pada semua ular pada dasarnya dia punya bisa, ya kan? Semua ular pada dasarnya dia punya bisa. Yang membedakan adalah seberapa besar bisanya, kekuatan bisanya. Jadi ada yang bisanya itu besar banget pengaruhnya kepada tubuh gitu kan. Ada yang ular itu bisanya kecil, pengaruhnya kecil. Jadi spektrumnya itu berbeda. Gitu. Gitu ya, Pak ya. Oke. Kita lihat satu-satu yang lain ya. Kita kembalikan dulu ularnya. Sip. Oke, sini ular. Ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Kita lanjut lagi ya, Pak ya. Kita lanjut lagi. Ya.
pemirsa di seluruh Indonesia, Metro Indonesia akan bincang-bincang nih dengan teman-teman yang ada di objek wisata Trembel. Selamat siang Mas. Ya, Itu siang. itu tahun berapa Mas itu dibuatnya? Rebelasi berdiri tahun 2001 Pak. Awalnya Rebelasi ini adalah kolam pemancingan, namun di tahun 2001 kita sudah bergerak di penyedia wisata sebagai destinasi wisata yang di area Gunung Pati ini, dan saat itu mengawali di sini di daerah Gunung Pati ini Rebelasi mengawali sebagai tempat wisata yang bergerak di one stop recreation yang bisa dikunjungi oleh segala usia, dari mulai anak-anak sampai tua bisa bermain di sini, bisa menikmati semua wahana yang ada di Ngerembel Asri, mulai dari memancing, menikmati wahana outbound, wahana rekreasi, sampai wahana paintball yang di Semarang mungkin ada beberapa tempat, dan Ngerembel Asri ini salah satu tempat area paintball terbesar se-Jawa Tengah dan luasnya mencapai hampir 1,5 hektar. Dengan beberapa hitungan penataan tempat yang menyerupai tempat perang lah. Ada mobil yang memang sudah disiapkan di situ. Awal itu keluarga ya Mas? Gimana Mas awal-awalnya? Awal Rebelasi berdiri ini untuk pemancingan keluarga Pak. Keluarga. Jadi, namun di 2001 itu kita sudah bergerak menjadi tempat wisata keluarga di Semarang yang berkonsep one stop recreation itu Pak. Berarti untuk alamatnya Rembel apa? Iya, Ngerembel Asri. Alamatnya Di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati KM 10 Semarang. Di Ngerembel Asri itu kenapa dinamakan Ngerembel Asri itu? Kalau Ngerembel itu nama tempat area sini, dusun di sekitar sini. Di depan sana, di depan tempat wisata Ngerembel Asri ini ada nama dusun yang namanya itu Ngerembel. Dusun Ngerembel, kelurahannya Gunung Pati, kecamatan Gunung Pati juga, dan tempatnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Kalau Asri itu kita simbol dari Ngerembel Asri ini menjadi tempat yang asri, yang sejuk, yang bisa dikunjungi keluarga. Iya. Semua tempat bisa ke Ngerembel Asri. Oh iya. Oh, Mas Aldo sendiri sebagai apa di Ngerembel tempat wisata wahana wisata ini, Mas Aldo? Saya di Ngerembel Asri sebagai staf digital marketing. Staf digital marketing ini mencari foto berupa video yang hendak kita share untuk memperkenalkan Ngerembel Asri ke khalayak ramai, terutama khalayak media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan saat ini via Google Business gitu. Ya. Kalau boleh tahu nama Facebooknya apa itu, Mas Aldo? Facebook kami di Ngerembel Asri One Stop Recreation, di belakangnya ada strip Asri Gitu. sama Ngerembel Asri. Untuk Itu yang Instagram fanspage. sendiri? Kalau Instagram kita di wisata_ngerembel.asri. Iya. Terus untuk YouTube gambar geraknya ada nggak? YouTube kita ada di Ngerembel Asri Official. Oh gitu. Ya. Bang Untung ada nambahin? ya harapan apa Mas ke depan? Ya, harapannya wisata semakin ramai, orang tidak takut untuk berkunjung ke Amin. wisata, kita Amin. selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku gitu. Dan Ngerembel Asri semakin maju, semakin dikenal oleh khalayak kami, terutama di kota Semarang, di Jawa Tengah, di provinsi Jawa Tengah, bahkan iya. se-Indonesia, bahkan Amin. dunia kalau bisa. Amin. Iya, Ya Rabbal karena Alamin. Ngerembel Asri saat ini terkenal dengan tagline-nya wisata termurah di dunia. Cukup Oh, 3.000 gitu. aja. Oh iya. Sudah bisa nikmati semua wahana gratis. Amin. Terus untuk menu-menunya itu kira-kira apa aja itu? Bisa boleh tahu, Mas Aldo? Menu kita punya andalan ikan bakar Pak. Oh, ikan bakar. Kita ada tagline ahlinya ikan bakar. Ngerembel Asri ini kita ada tagline ahlinya ikan bakar. Ada yang paling sering dipilih orang itu gurami bakar. Gurami bakar ya? Gurami bakar klasik. Dan kalau Ngerembel khasnya Ngerembel. Oh iya. Untuk tempat ya, untuk tempat meeting, tempat awal sih Mas setelah itu. Kalau tempat kita ada tempat santai Pak, seperti ini bisa mancing, bisa santai, bisa kumpul sama keluarga. Ada tempat meeting juga di area-area tertentu seperti area outbound yang di belakang itu. Kita juga ada mini zoo Pak, ada mini zoo, ada tempat rekreasi juga. Ada tempat rekreasi, ada kolam renang. Kita ada 3 kolam renang Pak, ada kolam renang utama yang lebih besar dari yang lainnya, ada kolam rembet tumpah. Itu ada sensasi di
kayak diguyur air. Oh iya, kayak Air yang banyak gitu. besar itu ya. Jadi, ada kolam Cibudia yang itu khusus untuk anak-anak. Orang dewasa juga bisa mengawasi di situ. Iya. Ada playground juga sama yang di belakang ini ada Omah Playon ini wahana baru. Belum ada baru 1 tahun di sini Omah Playon. Di belakang juga ada mini zoo. Kita ada beberapa koleksi satwa, Pak. Ada koleksi satwa seperti kura-kura, sulcata, kura-kura aldabra, ada rusa toto di sini. Kemudian ada burung unta yang besar itu, Pak. Pertumbuhannya besar. Sama saya aja besar burungnya, Pak. Iya. Burungnya besar dan tinggi gitu. Ada aneka jenis ular. Ada kambing, ada domba, ada kuda, ada sapi. Di belakang ya? Ya, di belakang, Pak. Dan tersebar di sekitar ini seperti burung kicau-kicau ini. Jadi setiap pojokan lesehan kita ada menempatkan burung-burung kicau, Pak. Oh gitu. Jadi biar tempatnya lebih asri. Asri dan indah ya. Asri dan Saldo indah. ya. Terus untuk masalah parkiran ini untuk ngerembel sendiri gimana itu Mas Aldo? Parkir kita mempunyai parkir yang luas, Pak. Luas, ada parkir motor juga yang saat ini dikelola oleh Karang Taruna Kampung Rembel ini. Iya. Dan untuk biaya parkir kita tidak mematok harga, Pak, seikhlasnya karena itu kita menjadi apa namanya? Kita itu kan dikelola oleh yayasan nanti untuk operasional masjid di area Gunung Pati sini. Iya. Yang buat nembak-nembak apa namanya? Oh, area paintball, Pak. Ada ya? Iya, ada Di wahana belakang ya? paintball kita di area paintball. Luas? Saat ini paintball itu luas, Pak, tempatnya cukup. Kalau ada yang mau bermain kita di harga 70.000 sudah dapat peluru, sudah dapat peralatan amunisi. Sudah fasilitas lengkap ya Mas Aldo ya. Lengkap, termasuk helm, bukel dan lain sebagainya, termasuk seragam tentara. Supaya kita juga bisa merasakan kalau jadi tentara itu kayak gini, perangnya kayak gini. Iya. Jadi 70.000 per orang ya? Iya, per orang. Jamnya Mas? Ya bebas, Pak, itu kita bisa menentukan permainan. Kita ada beberapa pilihan permainan, Pak, di situ. Ada beberapa pilihan permainan yang apa namanya, yang tentunya seru kalau dimainkan bareng-bareng. Dan minimal dimainkan 8 orang, Pak. Dan kita bisa dimainkan maksimal 40 orang. Iya. 40 orang kayak perang sungguhan, Pak. Iya. Saya aslinya Muhammad Ali Ridho, Pak. Muhammad Ali. Iya, Muhammad Ali Ridho. Belakangnya nggak? Ali Ridho. Belakangnya apa? Siapa apa? Belum ada. Cukup ya? Oke. Terima kasih pemirsa. Tadi habis bincang-bincang dengan Mas Aldo, mudah-mudahan objek wisata ini semakin maju. Amin, semakin ramai. Amin. Tadi harapannya bisa didatangi orang-orang di seluruh dunia, Mas. Iya. Bukan hanya di negara kita tercinta, tapi juga negara-negara lain yang kebetulan bermain ke Indonesia, terutama di daerah Kota Semarang. Para wisatawan itu. Wisatawan. Terima kasih Mas Aldo, selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Aldo. siang, Pak. Selamat beraktivitas. Oh ya. Pemirsa, jadi ini bentuknya seperti lele. Ini kira-kira ikan apa ini Pak Tarom? Oke, pemirsa, di sini ada ikan karper yang warnanya Ikan karper. ya kan emas seperti ini. Nah, perbedaannya jadi gini, kalau di Ngerembel Asri, teman-teman kalau ngasih makan satwa itu gratis. Di Ngerembel Asri sudah menyediakan aneka satwa, terus kemudian juga disediakan aneka makanannya. Jadi sebenarnya kita bisa ngasih makan, gitu kan? Nah, jadi seru nih ngasih makan ikannya nih. Seru banget kan? Jadi ikannya bisa kasih makan rame-rame. Iya. Wow, mantap sekali. Nah, di belakang saya ini juga ada ikan yang lain. Ini ada ikan nila. Oh iya. Kasih makan deh, ikannya deh, kita kasih makan nih. Ini kasih nih. Oh, nih kasih makan nih. Iya. Nah, Wow. Oh, mantap pemirsa. Nah. Banyak sekali ikannya ya. Jadi asik sekali ya di Ngerembel ini ya pemirsa. Berarti di kotak-kotak gitu dia tetap ya? iya. Oke, mantap.
Ya. Mana lagi nih Pak Oke, Tarom? kita jalan-jalan ke belakang lagi ya. Oke, mau dong, mau dong. Baik, selamat siang. Pemirsa Suara Metro Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan bincang-bincang pemirsa dengan Pak Tarom. Selamat siang Pak. Siang. Pak, ingin tahu ini tahun berapa ini didirikan nih? Oke, jadi saat ini kita sedang berada di Ngerembel Asri, dan Ngerembel Asri tepatnya ada di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Ngerembel Asri didirikan pada tahun 2001. Jadi sejak tahun itu Ngerembel Asri sudah berdiri di sini. Apa Pak dulu awal-awalnya sebelum dibuat wisata begini Pak? Nah, jadi Ngerembel Asri sendiri ini adalah sebuah tempat wisata. Kalau kita flashback di masa tahun yang lalu, sejak 2001, awalnya sih nggak ada kepikiran mau bikin tempat wisata. Tapi dari pendiri, beliau awalnya hanya mendirikan sebuah tempat nongkrong, karena beliau ini suka kumpul-kumpul sama keluarga gitu kan. Jadi karena banyak keluarga gitu kan, dari pendiri itu berkeinginan gimana kalau sekiranya bukan hanya keluarga sendiri, bukan keluarga inti saja yang datang, tapi juga ikut dari rombongan-rombongan yang lain, tamu-tamu yang lain kan. Nah, maka dikembangkanlah Ngerembel Asri menjadi sebuah tempat wisata yang bisa dinikmati dari berbagai macam kalangan. Tadi menyebutkan tamu Pak, itu yang datang dari mana aja Pak? Oke, tamu Ngerembel Asri bisa dari mana saja. Tentunya karena di wilayah kota Semarang, Semarangan banyak sekali. Dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, sampai ke Jakarta, bahkan sampai juga tamu-tamu dari mancanegara juga datang dan hadir di Ngerembel Asri. Untuk menu andalan apa Pak di sini Pak? Oke, di sini kami menu andalan punya ikan, olahan ikan tawar. Nah, menu andalannya adalah ikan bakar klasik. Jadi ikan bakar yang di situ kami racik dengan bumbu-bumbu spesial, bumbu-bumbu rahasia. Di situ menghasilkan cita rasa yang benar-benar ciri khasnya Ngerembel Asri. Saya pernah baca-baca Pak, di sini ada yang untuk latihan-latihan itu loh, mainan tembak-tembak itu apa namanya Pak? Oh iya, nah di situ kami sebut dengan paintball. Tentu paintball adalah sebuah permainan yang ma'ruf di tempat umum gitu ya. Paintball adalah sebuah simulasi peperangan di mana hadir dengan atribut-atribut, dengan setting lokasi yang sesuai, yang sama seperti peperangan gitu kan. Jadi ada pakai uniform military, terus kemudian ada goggle pelindung muka, pelindung wajah, terus kemudian juga pakai marker, pakai perlengkapan untuk menembak. Tempatnya pun juga kami setting sebagaimana tempat-tempat peperangan. Jadi di situ ada gedung-gedung bekas, gedung-gedung lama gitu kan, gedung-gedung tua. Ada juga di situ mobil-mobil rongsok dan ornamen-ornamen yang lainnya. Jadi kalau sekiranya bermain paintball di Ngerembel Asri, benar-benar menikmati suasana itu kayak peperangan gitu. Jadi perang yang sesungguhnya gitu. Oh iya. Untuk tarif gimana Pak? Tarifnya di sini bisa dikatakan adalah Ngerembel Asri tempat wisata paling murah sedunia, ya kan? Wisata paling murah sedunia. Nggak ada tempat lain yang paling murah se-Indonesia gitu kan? Nggak ada yang paling murah. Kalau kita ngomong dari pintu masuk, tiket masuknya HTM yang Ngerembel Asri hanya 3K, Rp3.000. Coba bayangin tiket masuk cuma Rp3.000 itu gimana ceritanya gitu kan? Di situ Rp3.000 bisa mendapatkan 12 wahana yang itu bisa dinikmati tanpa perlu membayar tiket lagi. Ya kan, ada kolam renang, ya kan, ada omah pelayon, ada jembatan goyang, ada permainan, banyak banget pokoknya. Nanti kita bisa lihat di daftarnya ya. Oh iya. Pak Tarom di Ngerembel ini sebagai apa Pak? Saya di sini sebagai manajer Ngerembel Asri. Gitu. Berarti kalau dari bandara ya, Bandara Ayani Pak ya? Oke, Bandara Ahmad Yani. Nah, berarti kita katakanlah naik mobil ya, itu jurusan yang jurusan mana Pak? Oke. Kalau dari Bandara Ahmad Yani, pemirsa bisa datang ke Ngerembel Asri ke arah Gunung Pati. Di situ saat ini bisa mudah karena memang sudah ada Trans Semarang, jadi yang menghubungkan dari kota ke kota, dari pusat kota dari Semarang sampai kepada Ngerembel Asri. Kalau dilihat dari jarak tempuhnya tidak lama, hanya kurang lebih 25 menit dari Bandara Ahmad Yani sampai ke Ngerembel Asri. Itu yang dari bandara ya Pak ya? Dari bandara. Kalau yang dari Ungaran Pak ya? Kalau dari Ungaran justru lebih singkat lagi, ya kan? Hanya kurang lebih 10 menit dari Ungaran itu. Jadi Ungaran itu kalau ada terminal itu namanya terminal Cisemot. Jadi dari terminal tersebut sampai kepada Ngerembel Asri kurang lebih hanya 10 menit. Oh iya. Tar dulu ya. Oke pemirsa, nah di sebelah sini ada salah satu wahana baru ya bagi ibu-ibu yang suka menanam bunga, yang suka mengoleksi bunga. Di sini ada pasar kembangnya Ngerembel Asri. Jadi berbagai macam
bunga ada di iya. sini. Jadi selain Oh, oleh-olehnya iya. ikan bakar, oleh-oleh dari Ngerambel asri juga bisa berupa iya, iya. bunga yang bisa ditanam di rumah. Ya, ini judulnya Pasar Kembang Ngerembel Asri. Jadi ini isinya bunga-bunga semua ini pemirsa. Banyak sekali bunga-bunga yang indah. Wow, mantap. Pak Tarom, di Ngerembel Gunung Pati ini kan banyak pesaing-pesaing tempat wisata yang ada di Gunung Pati ini. Kira-kira untuk Ngerembel sendiri itu ada istilah kayak tersaingi atau tidak, Pak? Oh gitu ya. Jadi, nah ini perbedaannya, ini pertanyaan yang seru, pertanyaan Iya. yang unik gitu ya. Iya. Kalau bagi tempat lain, pada saat melihat sebuah bidang usaha atau sebuah perusahaan yang sama, jenisnya sama, Iya. mereka mayoritas menganggap itu adalah sebuah kompetitor. Di sini di Ngerembel Asri kami tidak menganggap itu. Justru itu adalah kami menganggap itu adalah sebuah rekanan, ya, sebuah rekanan. Karena ketika ada orang yang berbeda, ada tempat yang berbeda, ada jenis usaha yang berbeda, kami bisa melihat, kami bisa mengukur apakah tempat kami ini cukup baik sekiranya dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Jadi justru kompetitor tadi yang disebut dengan kompetitor, kami tidak melihat sebuah pesaing. Itu adalah sebuah rekanan, sehingga kami bisa mengukur apakah kami bisa menyajikan lebih baik, lebih bagus lagi dibandingkan tempat-tempat yang jadi gitu. kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Jadi lebih merasa biasa-biasa saja gitu. Oh ya. Adakah organisasi untuk asosiasi untuk tempat wisata, misalkan untuk pertemuan berapa bulan sekali gitu untuk apa? Para manajer-manajer kumpul gitu, Pak? Jadi untuk manajer di tempat wisata lain dikumpulkan dari manajer Ngerembel atau dari manajer siapapun, itu adakah asosiasi yang untuk dibentuk asosiasi seperti itu, Pak? Oke, jadi saat ini kami Ngerembel Asri tersendiri sudah bisa dikatakan menjadi bagian dari destinasi wisata Kota Semarang. Jadi dari Dinas Pariwisata Kota Semarang memang sudah memberikan sebuah fasilitas, sudah memberikan sebuah tempat, sudah memberikan sebuah waktu pada saat ada pertemuan-pertemuan dari berbagai macam tempat wisata yang ada di Semarang, bahkan sampai kepada yang ada di Jawa Tengah, dari Dinas Pariwisata sendiri yang memang mengadakan. Oh iya iya iya. Nanti bisa ngecut ikannya, Pak. Jadi pemirsa, ini juga ada ikan segar. Ya. Oke, sekarang kita berada di salah satu tandon ikan, tempat penyimpanan ikan yang ada di Ngerembel Asri. Nah, di sini adalah tempat ikannya. Di sini yang pertama ada ikan kakap merapi. Kami sebut dengan istilah ikan kakap merapi. Terus kemudian ada ikan bawal. Nah, dia ngumpat di dalam ya, di dalam air, dia cenderung di bawah. Terus kemudian yang terakhir ada ikan karper. Nah, teman-teman perlu tahu juga, ini sebuah informasi kepada sahabat semuanya, bahwa di Ngerembel Asri itu ada namanya istilahnya proses pencucian, proses pengeluaran ikan yang ada, proses pembersihan ikan yang ada di perutnya itu dikeluarin. Jadi ikan-ikan yang datang dari supplier, yang datang dikirim dari petani, kami simpan dalam sebuah tandon, di mana targetnya adalah isi dari ikan tadi, perutnya yang ada di dalam perut tadi dikeluarkan, sehingga di situ sebagai bentuk untuk memastikan bahwa bobot ikan itu benar-benar akurat. Jadi bukan ikan yang masih dalam perutnya itu ada kotorannya gitu kan, masih ada bau tanahnya dan seterusnya gitu. Selain targetnya adalah mendapatkan bobot bersih dari ikannya, itu juga sebagai bentuk untuk memastikan bahwa kualitas ikan yang kami sajikan kepada sahabat semua sesuai dengan rasa yang asli gitu, bukan bau tanah, bukan bau rumput, jadi gitu. Bobot bersihnya tercapai, terus kemudian rasa ikannya juga sesuai dengan ikannya. Gitu. Iya. Oke, Pak Tarom, kemana lagi Pak ini Pak? Oke, kita akan jalan-jalan lagi, kita akan lihat foto lagi. Oke, mau dong Pak. Oke. Mari kita lihat dari samping pemirsa. Wow.
Terus kita kemana lagi Pak Tarom? Oke, nah kita akan di area satwa yang lain. Nah, di sini ada. Oke. Coba apa tuh, Pak? Di sini ada burung onta. Wow, burung onta pemirsa. Burung onta ngerembel asri. Iya, ini rupanya burung onta. Oke. Ya, Saya tak masuk sebentar, Pak. ya. Oh berani ya Pak Tarom? Wow. Apa nggak galak nih Pak Tarom? Nah, ini burung ontanya kalau di ngerembel asri ini Wow. nggak galak. Jadi dia Wow. kita bisa ngasih makan nih. Oh, sama burung gitu. ontanya, gini, Iya, iya. ya kan? Jadi Kita panggil yang pemirsa, satu, kita panggil yang satu, sini, Ya. sini semua. Tuh kan, makanya lah banget Ya. kan? Gitu. Jadi, Tahu nggak, burung onta ini nih. tingginya bisa sampai 2 meter. Wow, Bisa sampai segini. wow, mantap. Ya kan, bisa Mantap. tinggi banget gitu kan. Iya. Tahu nggak kalau burung onta itu dia suka menari-nari. Ya, dia iya, suka iya. menari-nari. Nah, coba nanti kita lihat di video ya. Oke, Gimana siap, siap. caranya burung onta itu nari-nari. Kan Wow, gitu. bisa ya Pak Tarom ya? Bisa dong. Wow. Oke. Luar Sahabat biasa satwa, ini Pak. di sini Pemirsa. kita bisa Ya. lihat burung onta adalah salah satu burung yang besar. Dia burung tapi nggak bisa terbang. Nah gitu. Iya, Nah, iya. burung onta, kakak mau berpesan sama adik-adik semuanya ya, sama sahabat satwa bahwa Iya. burung onta adalah salah satu burung yang mempunyai otaknya itu lebih kecil dibanding Oh, matanya. iya, iya. Ya kan, dia tidak terlalu bisa membedakan mana yang disebut makanan dan makanan yang disebut hal-hal yang membahayakan pada dirinya. Oh gitu. Jadi teman-teman, sahabat satwa semuanya, Iya, pesan iya. kakak adalah jangan sembarangan melempar atau ngasih sesuatu kepada burung onta. Misalnya nggak boleh tuh Iya, kita iya. ngelempar puntung rokok gitu kan, karena burung onta bisa langsung memakan puntung Iya, iya. rokoknya. Oh, Nah, pada gitu. saat burung onta memakan puntung rokoknya, Iya, burung onta dia tidak bisa mencerna. Ya, di perutnya dia tidak bisa mencerna. iya, iya. Yang itu membahayakan burung ontanya sendiri. Jadi pada saat iya. pencernaannya tidak sehat, nanti bisa mati satwanya. Gitu Oh, sahabat iya. ya. Oke, oke. Mantap sekali. Manggilnya gimana nih manggilnya burung nih? Biasanya, Manggilnya? Manggilnya biasanya. Nah, burung onta ini sebenarnya dia cukup hebat dalam melihat. Jadi kita datang dengan makanan saja dia sudah kelihatan. Oh, Ayo, gitu. oke, kita coba ambil makanan lagi ya. Oke, oke. Tuh, nih, kita kasih lihat aja dia udah datang Oh, sendiri tuh, oh, ya iya. kan? Oh, luar biasa, burung ontanya pemirsa. lahap banget nih makannya. Mari kita lihat pemirsa. Nah, ini burung ontanya kita kasih makan Ini kangkung nih. pertunjukan yang sangat menarik pemirsa. Wow. Itu daun kangkung ya, Iya, Pak Tarom? Ini daun kangkung. Iya, iya, iya. Ayo dek, kasih makan deh, kasih makan. Iya. Ambil kangkungnya. Adik mau kasih makan? Mau masuk sini ya? Ya, Mau kasih masuk sini makan. sama kakak? Ya, kasih makan. Masuk sini, mau ikut? Iya. Iya. Oh, rupanya lahap juga ya pemirsa. Oke, kasih makan lagi deh, Iya. pegangin. Pegangin. Ya, inilah burung onta ya pemirsa. Nih kakak, nih. Kalau pemirsa ke Ngerembel bisa langsung mengunjungi di tempat burung onta ini ya pemirsa. Jadi ini tingginya hampir menyamai manusia ya. Nah, seperti ini. Iya. Ada lagi yang menarik Pak Tarom? Oke, kita sudah lihat burung onta. Iya. Kita selanjutnya akan lihat hewan yang dia warnanya putih semua, Wow. bisa manjat. Apa Wow, coba? luar biasa pemirsa. Kita coba lihat ada monyet albino. Wow. Mari Pak Tarom. Sudah nggak tahan lagi nih mau lihat. Sebelah mana Pak Tarom? Nah, ini. Wow, ini. Ya. Bentar ya, lagi mandi Pak. Iya, lagi mandi. Atau itu mau di-shoot, mungkin bagus Pak dari sana. Oh, yang sebelah sana tuh ya. Itu yang ada albinonya itu. Ya. Jadi ini albino, namanya albino. Jadi ini pemirsa bisa lihat. Ini lagi ngumpet ya, lagi ngumpet di sini. Pamer tetek. Nah, itu kelihatan. Jadi albino warnanya putih ya, pemirsa. Mandi ya, dia mandi. Ya, Oh, itu lagi, ada yang mandi tuh. lagi mojok tuh, lagi mojok. Oh. Ya. Hati-hati, awas anak-anak, tangannya jangan ditunjukkan. Awas anak-anak.
Wah, saya ngumpet nih albinonya nih. Di sini naik. Lagi mandi? Iya. Oh, lagi BAB nih. Saya kira albinonya sudah Albinonya nih. Wow. sudah kita shoot tadi ya. Mana lagi Pak Tarom Oke. yang Kita sudah lihat Belum, burung onta, kita sudah lihat monyet albino, sekarang Iya. kita lihat rusa totol. Yuk. oke. Masih jauh Pak Tarom? Nah, ini. Oh, udah nyampe rupanya Ini pemirsa. adalah rusa totol nih. Nah, Iya. jadi rusa totol ini Oh, adalah ini. ya kan salah satu satwa yang dia berasal dari negara India, dari Sri Oh, Lanka gitu iya, kan. iya. Dari Bangladesh. Nah, di sini rusa totol kita sediakan tempat makannya. Jadi sahabat satwa bisa ngasih makan tuh, Iya, iya. ya kan? Tadi kita udah ngasih makan ikan, Iya, kita udah ngasih makan burung onta, iya. ya kan? Kita sudah ngasih makan satwa-satwa yang lain yang ada di Ngerembel, ya kan? Jadi teman-teman sahabat satwa semuanya bisa ngasih makan seluruh satwa yang ada di Ngerembel asri. Wow, mantap itu. Warnanya memang asli Pak ya? Warnanya ini asli. Jadi kenapa namanya rusa totol, karena bentuk fisiknya dia warnanya coklat, terus kemudian ada bintik-bintiknya, ada Oh, iya. totol-totolnya warnanya Totol putih. gitu ya. Gitu. Iya. Kalau makannya apa ini? Nah, ini adalah makanan untuk rusa totol. Nah, di sini kita sebut dengan rumput gajah. Oh, rumput gajah. gajah. Iya, iya. Jadi rusa totol ini makanannya rumput gajah ya pemirsa. Teman-teman bisa mengunjungi di Ngerembel ini di sebelah mana namanya ya? Sebelah tenggara ya, Pak? Bukan selatan. Berarti utara. Iya. Sebelah utara bisa melihat rusa totol ini di Ngerembel ya. Ya. Jadi letaknya kandang rusa totol ini ada di sebelah utara. Sebelah Ya utara. kan, di mana ini bersebelahan dengan tadi ada monyet albino, ada Iya. juga burung onta. Jadi di situ dekat. Ya, jadi teman-teman sahabat satwa semuanya bisa datang ke Ngerembel Asri untuk melihat beraneka macam ragam satwa yang ada di Ngerembel Asri. Oke, mantap Pak Tarom. Kita kemana lagi Pak Tarom? Oke, sekarang kita akan keliling ya kan di Ya. Kampung Satwa. Di sana kita akan melihat beraneka macam satwa-satwa yang unik ya kan. Kita Ya. coba lihat domba merino. Tahu nggak domba Oh, merino ya. seperti apa? Yuk kita lihat domba merino. Ayo. Domba merino. Oh, naik ya Pak Tarom ya. Tempatnya naik. Ya, tempatnya naik. Jadi di sini kita Ya. bisa melihat pada saat posisi kita di atas nih, kita bisa lihat tuh Wow. satwa-satwa yang lain. Jadi kelihatan Wow. bagus kan? Ya. Kenapa? Jadi kita lihat dari atas. Ini kelihatan semua. Wow. Mantap. Masih jauh Pak Tarom? Nah, ini sekarang kita sudah sampai Oh, di sudah domba sampai. merino. Oke. Nah, Wow. ada yang tahu nggak ini seperti apa? Wow. Sahabat satwa kalau bisa melihat, kalau pernah melihat di TV itu ada namanya sound the sheep. Sound the sheep. di sini- Oh iya. Ini nih. Iya. Nama aslinya adalah domba merino. Domba merino. Jadi Jadi ini yang sendiri, yang besar ini adalah yang jantan. Ah, Gitu kan. Yang jantan. inilah sound the sheep yang aslinya ya pemirsa. Nah, terus ini adalah anaknya nih, kita bisa pegang. Nah, ini Kita anaknya. bisa pegang, kita juga bisa Wow. ngasih makan. Wow, lucu-lucu. Jadi makanannya rumput apa ini Gajah, namanya? ini Rumput namanya rumput gajah. gajah. Iya. Makanannya rumput gajah pemirsa. Ini yang besar. Oke, yang Wow. besar kita kasih makan juga ya. Mantap. Ini indukannya. Ya, teman-teman kalau lihat sound the sheep, nah ini aslinya. Nah, ini aslinya Iya. ini. Jadi kalau 3 bulan sekali Iya. kambing burnya dicukur. Oh, Dicukur. gitu. Biar pendek kan. Oh, Soalnya iya, kalau iya. nggak dicukur, nanti Iya. matanya ketutupan kayak Oh, gini. seperti itu. Ya kan matanya Oh, nggak iya. lihat nanti. Iya, ini sudah Jadi- agak ketutup. Iya, jadi sahabat satwa ya kan, Iya. bagi pecinta satwa jangan lupa selain memotong kambing bur juga memotong rambutnya biar Iya, iya, iya. rapi. Oke, mantap. Ya, jadi begini pemirsa, sound the sheep ya. Sound the sheep atau domba merino. Domba merino. Ya. Kita kemana lagi, Pak Tarong? Oke, kita sekarang sudah lihat domba merino. Iya. Sekarang kita akan lihat kambing bur. Wow. Kambing kok dibur? Gimana ceritanya kambing dibur? Ayo kita lihat yuk. Oke. Awal juga ada di sini nanti. Naik lagi, Pak Tarong? Oke, naik lagi. Nah, di Wow. sini pemandangannya lebih
lebih indah Oh, lagi nih, lebih indah ya lagi kan? nih. Kita Mari semakin naik, kita kita tengok ke semakin bawah. melihat Iya. yang di bagian bawah semakin bagus. Wow. Kelihatan semua ya pemirsa ya. Kita naik lagi pemirsa. Oh, di sini rupanya Pak Ya, Tarom. ini adalah kandang kambing bur. Wow. Nah, tahu nggak bedanya Iya, iya, iya. kambing itu banyak banget macamnya, ya. Iya, Ada iya. kambing Jawa, ada kambing bur, Iya. dan kambing-kambing yang lain. Nah, di sini Hmm. kambing bur, Iya, iya. sahabat satwa, perbedaan kambing bur sama kambing Jawa itu terlihat dari sisi bentuk postur tubuhnya. Hmm. Kalau yang kambing bur dia lebih panjang. Oh, panjang. Ya, dia lebih panjang. Mari kita lihat pemirsa. Wow. Dia lebih panjang, Lebih dia panjang, lebih bontot, dia lebih berisi. Itu perbedaan di kambing bur. Kita juga bisa nih ngasih makan nih. Iya. Kita coba kasih makan ya. Mari kita kasih makan. Ya. Nah, ini yang jantan nih, sebelah sini. Dia juga mau Ah, makan nih. ini yang jantan agak besar ya jantan. pemirsa. Dia lebih besar posturnya dibanding Wow. yang betina. Wow, sungguhnya itu sampai melengkung. Oke, Makanannya juga sekarang sama, kita ya. sudah melihat kambing bur. Iya. Sekarang kita akan lanjut melihat kambing etawa. Oke. Oke, Mau dong, yuk mau kita dong. lihat Oke. ke kandangnya yuk. Oke. Udah Kita sampai di ya. kambing etawa. Nah, kambing etawa ini adalah Kambing kambing etawa, yang iya. dia menghasilkan susu, ya kan? Dia menghasilkan susu paling banyak dibanding dengan kambing-kambing yang lain. Mari kita ya. lihat pemirsa. Nah, jadi ini Wow. adalah kambing etawa yang dia betina, dia habis iya, iya. melahirkan 2 ekor anak nih. Oh, Ini iya. anaknya nih yang baru lahiran. Ini anaknya dua. Ini kan anaknya 2. Terus ini kakaknya, Oh, ini. ya kan kakaknya. Terus Ini ini agak besar. ini ayahnya, ini bapaknya nih. nih. Wow, Sana. bapaknya besar sekali. Kita kasih makan lagi. Wow. Kita kasih makan lagi yuk. Wow. Jadi untuk kambing etawa ini makanannya juga rumput gajah. Rumput Iya, gajah ya, Pak? Jadi satwa-satwa yang ada di Ngerembel asri, mereka suka banget sama rumput gajah. Iya, iya. Gitu. Jadi tadi ada rusa totol, Iya. suka sama rumput gajah. Betul. Terus ada domba merino, suka sama rumput gajah. Rumput gajah. Terus ada kambing bur, suka sama rumput gajah. gajah, Jadi iya. satwa-satwanya yang memakan tumbuh-tumbuhan, mereka suka sekali sama rumput gajah. Iya. Jadi ini pemirsa rumput gajahnya ini adalah makanan yang disukai sama kambing etawa juga. Ya, kita kemana lagi nih Pak Tarom? Udah poni. Oke, nah kita sudah lihat kambing bur, Iya. ya kita sudah lihat kambing etawa, kita Iya. sudah lihat domba merino. Sekarang Iya. kita akan lihat salah satu satwa yang unik lagi, yakni kuda poni. Ayo kita Boleh, ke kandang boleh. kuda poni. Ayo. Ya. Oh, sudah sampai nih. Ya, kuda poni nih, ya, Ah, kuda ini. poni. Oh, kuda poni. Ini dia jantan. Hmm. Ya dia jantan, dia bapaknya nih, dia udah Iya, punya anak banyak nih di sini. Oh, iya, iya. Ya, anaknya dia lagi main. Oh ya, di coba saya kandang lihat dari lain. sini. Wow. Ah, kelihatan ya pemirsa. Iya. Berapa? Ya. Nama? Kecil lah ya. Foto anak-anak, Pak. Setelah lihat kuda, kita kemana lagi nih Pak Tarom? Mermut. Apa? Itu marmut aja sih, Pak. Oh, marmut. Oh, sebelah sana marmut. Coba kita tengok marmut. Marmut. Marmut kecil-kecil. Lucu. Ini marmutnya jenis apa nih? Ini kalau boleh tahu marmut jenis apa ini Pak Tarom? Nah, ini marmut Jawa ini. Oh, marmut Jawa. Ya, ini marmut Jawa. Jadi bentuknya kecil-kecil tuh, nggak terlalu besar banget. Iya, iya. Makanannya juga rumput ya? Makannya juga rumput. Iya, iya. Cuman ini kelihatannya rumput campur ini. Ya, soalnya kalau Iya. makannya marmut dia kan mulutnya kecil, jadi rumputnya harus yang kecil-kecil juga. Iya. Kasihan kalau makannya Iya. terlalu besar. Terus ada lagi yang di sampingnya ini, pemirsa. Nah, itu adalah kelinci. Oh, ini kelinci. Iya. Untuk kelinci. Iya.
Oke. Kemana lagi nih Pak Tarom? Oke, kita barusan lihat macam-macam satwa. Sekarang kita akan lihat salah satu wahana permainan. Ya, kita akan menuju ke arena paintball. Oke, kita menuju ke arena paintball. Oke, siap. Ayo. Mau dong Pak Tarom. Ini tempat apa ini ya Pak Tarom? Oke, ini kita sekarang sudah berada di arena paintballnya Ngerembel Asri. Oh gitu. Ya kan, ini arena paintball yang Ngerembel Asri. Di mana area paintball ini sudah disetting seperti tempat peperangan. Oh gitu. Ya kan? Tuh di situ ada gedung tuh. Ada mobil, mobil rosok, mobil yang apa namanya disiapin di situ. Makanya ada banyak mobil rosok ya Pak Tarom ya. Banyak sekali ornamen-ornamen yang disetting nih. Ada betul. ya kan, ada gedung, ada mobil gitu kan untuk tempat perlindungan. Ini berapa luas ini? Untuk luasnya ini, perkiraan. Jadi luas arena paintball yang Ngerembel Asri itu 1 hektar. Ya kan, jadi bisa dikatakan arena Ngerembel Asri ini paintballnya adalah area terluas yang ada di Jawa Tengah. Bahkan kami tidak hanya sekedar bisa bermainnya di sini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mau bermain paintball, kami juga bisa mendatangi tempat yang teman-teman inginkan. Misalnya mau main di gedung tua, mau main di kampus, mau main di sekolahan, mau main di lapangan, atau mau main di hutan, Ngerembel Asri selalu siap menemani teman-teman semuanya untuk bermain paintball. Jadi kita bisa mobile paintballnya. Luar biasa sekali. Di luar juga. Betul. Jadi Ngerembel Asri menyediakan paintball ini tidak hanya di sini, tapi juga bisa datang ke tempat-tempat yang teman-teman inginkan. Oh begitu. Gitu. Iya. Oke, luar biasa. Luas sekali ya Pak Tarom ya. 1 hektar. 1 hektar. Hanya berpermainan. Iya. Tadi habis main, Pak. Iya. Ayo, gitu. Pas ada main rame ya? Iya, pas ada. 40 orang. Iya. Jadi setelah ke paintball ini kita kemana lagi nih Pak Tarom? Kita sudah jalan-jalan, lihat satwa, kita sudah lihat permainan. Mau nggak? Mau tahu nggak? Sekarang ini kita akan coba lihat bagaimana cara memasak ikan. Boleh. Ya, kita nanti mantap akan itu. Perlihatkan bagaimana Ngerembel Asri memasak ikan. Mantap. Oke. Kita ikuti terus pemirsa sampai selesai. Jadi untuk masaknya agak di dekat pintu keluar apa gimana ini Pak Tarom? Oke. Jadi tempat masaknya ikan yang ada di Ngerembel Asri, dapurnya itu ada di tengah. Oh, ada di tengah. Biar makin cepet tuh kalau sekiranya masakannya udah jadi, gitu. menunya udah jadi. Oh iya. Antar ke meja makannya itu nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Yang sudah lapar, sahabat yang sudah Betul. lapar, langsung cepet makan. Oke. Yuk kita menuju ke dapur yuk. Ya. Kita lihat yuk. Di dapur ada apa aja. Mantap. Jadi kita langsung menuju ke dapur, pemirsa. Jadi ini ada tulisan selain petugas dilarang masuk. Ya, tapi kali ini kita akan kasih tahu teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, sahabat semuanya, bagaimana kondisi dapur yang ada di Ngerembel Asri. Oke. Terima kasih Pak Tarom. Nah, ini adalah ikan-ikan yang ada di Ngerembel Asri. Jadi ikannya itu pada saat sahabat semua pesan ikannya itu langsung diambilkan dari tandonnya, dari tempat ikannya. Jadi dipastikan ikannya adalah ikan yang segar, yang hidup. Fresh ya Pak? Ikannya ikan fresh dong. Ya? Oh, mantap. Iya. Ya, ini semuanya ikan fresh, pemirsa. Ya, ikannya ada di dalam, ada di bagian bawah karena ini adalah jenis ikan yang dia lebih cenderung ada di dasar kolam. Gitu. Biasanya adalah ikan gurami. Ya. Mantap, luar biasa. Ya, ini jadi ikan segar semua ya, pemirsa ya. Oke. Nah, ini adalah proses pada saat dari Ngerembel Asri karyawannya membersihkan ikan. Nah, jadi dalam satu proses ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Ya kan? Prosesnya cepat banget karena yang membersihkan adalah tenaga yang sudah ahli. Oh gitu. Ini kalau nggak ahli ya nggak bisa ini ya. Kalau nggak ahli nanti jadinya jadi lama. Terus kemudian standar kebersihannya jadi kurang terukur. Betul sekali, membutuhkan waktu yang sangat tepat, pemirsa. Ini adalah tempat pembakaran ikan. Nah, di sini ikan-ikan tadi yang sudah digoreng, ya kan, ikan pesanan dari sahabat semuanya diproses bakarnya di sini nih. Jadi kami menggunakan arang untuk membakar ikan itu pakai batok kelapa karena selain itu lebih baik gitu kan, lebih aman, dia juga lebih rasanya tuh lebih nikmat gitu. Jadi gitu berbeda ya, sahabat semuanya bisa membedakan pada saat ikan bakar itu dibakarnya pakai
arang kayu biasa, dan dibandingkan dengan dibakarnya dengan menggunakan arang batok kelapa, rasanya itu berbeda. Oh, lebih enak yang Lebih enak yang kalau pakai arang batok kelapa. Nah, ini adalah pada saat dari Ngerembel Asri mengantar ikan bakar pesanan sahabat semua menuju ke meja makannya sahabat semua. Jadi setelah ini kita akan makan bareng-bareng, ya kan? Sahabat semuanya bisa menikmati ikan bakar yang sudah tadi dipesan. Oke Pak Tarom, mantap Pak Tarom. Tadi kita sudah jalan-jalan ya, lihat satwa, kita sudah jalan-jalan ke tempat paintball. Nah, ini saya tidak mengasih tahu, memberikan informasi kepada sahabat semuanya bahwa ada salah satu kegiatan yang ada di Ngerembel Asri, yakni field trip. Wow, luar Nah, biasa. Field trip adalah sebuah kegiatan di mana anak-anak yang ada di SD, ya kan, ada di TK, di PAUD, datang ke Ngerembel Asri dalam rangka untuk belajar. Wow. Kita perkenalkan tentang dunia satwa, kita perkenalkan tentang aneka macam tanaman. Nah ini nih rombongannya baru datang. Ini. Wow, ramai sekali pemirsa. Jadi ini kegiatan anak-anak dalam rangka field trip, acara untuk khusus anak-anak. Jadi ramai sekali pemirsa. Ya, titik kumpulnya ada di sebelah sana ya. Oke, adik-adiknya sudah baru semua belum nih? Sudah baru semua belum nih? Jadi sangat ramai sekali ya pemirsa. Jadi inilah yang namanya acara field trip yang diadakan oleh tempat wisata di Ngerembel Asri ini. Oke, dari jangan rapi ya, dibantu ya Kak. Silakan teman-teman bisa duduk dulu ya, di yang sudah disediakan. Biar adik-adiknya bisa fokus untuk belajar nanti ya, biar adik-adiknya. Oh ya, untuk orang tuanya silakan bisa menutup dulu ya. Jadi di Ngerembel ini kita nggak rugi ya. Ada bermacam-macam kegiatan, diantaranya anak-anak. Kegiatan ini dinamakan field trip. Ya. Baris yang rapi biar bisa cepat mulainya, kita langsung bisa jalan-jalan ya. Field trip itu adalah pengenalan untuk binatang satwa yang ada di Ngerembel Asri ini. Oh, masih ada ya? Masih. Sahabat semuanya, kita sudah berkeliling ke wisata Ngerembel Asri. Tadi kita sudah mengikuti kegiatan dari pesan menu nih, bagaimana caranya pesan menu di Ngerembel Asri. Terus tadi kita juga sudah datang keliling-keliling melihat aneka ragam satwa. Kita tadi juga sudah melihat bagaimana sih proses memasak ikan yang ada di Ngerembel Asri. Nah, kami ucapkan terima kasih sahabat semuanya, ya kan, pemirsa semuanya yang ada di seluruh penjuru Indonesia ataupun bahkan yang sudah sampai di mancanegara. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan yang ada di Ngerembel Asri. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tarom selaku manajer di Ngerembel Asri ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan semakin ramai, semakin sukses. Mudah-mudahan kota Semarang ini menjadi kota wisata yang menjadi andalan Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak Tarom. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi adalah kita perjalanan untuk di Ngerembel Asri dari berbagai keterangan yang ada dari Bapak manajer di Ngerembel Asri ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.